Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan bahas soal berikutnya. Oke, kita baca dulu. Apabila Bimo dapat menyelesaikan tugas sekolah sebelum akhir minggu, kita misalkan sebagai P, ya ini berarti ya, sebelum akhir minggu, Bimo memancing di danau. Bimo memancing di danau itu adalah Ki. Kemudian, apabila tidak mengikuti kegiatan magang di perusahaan. Beda kalimat ya. Gak ada yang sama, kita misalkan sebagai R. Bimo tidak melengkapi syarat pendaftaran magang. Ada kata tidak dan tidak ada kalimat yang sama. Jadi Bimo tidak melengkapi syarat pendaftaran. Kita misalkan sebagai S. Kak, lah itu ada kata tidak bukannya harusnya negasi. Sebenarnya bisa kalau satunya negasi, ya satunya nanti tidak negasi. Cuma di sini yang kita misalkan S itu adalah ada kata tidaknya. Lalu, apabila Bimo pergi memancing di danau, ada kalimat yang sama nggak? Bimo memancing di danau itu sama dengan Ki, ya. Oke, kita misalkan Ki, maka Bimo melengkapi syarat pendaftaran. Itu lawan dari si S. Yang tadi tidak melengkapi syarat, sekarang jadi melengkapi syarat. Berarti negasi S. Manakah simpulan yang tepat atau yang benar? Oke, sekarang kita terjemahkan dulu. Apabila Bimo menyelesaikan tugas, itu kan berarti P, maka R, lalu Bimo, sorry. Bimo dapat menyelesaikan tugas itu P, berarti Bimo memancing di danau itu Ki ya. Berarti ini kita ganti Ki. Kemudian, apabila tidak mengikuti kegiatan magang, itu adalah R, maka S, lalu kalimat yang terakhir adalah Ki, maka negasi S. Jadi kan ada 3 kalimat, kita bisa pilih kok beberapa dulu untuk bisa dieliminasi. Di sini kita pilih yang pertama sama yang terakhir. Jadi langkah pertama, P maka Ki, kemudian ada Ki maka S. Negasi S, kesimpulannya kan berarti ini bisa dicoret, maka P maka negasi S. Oke, kemudian berarti harus kita eliminasi dengan si R maka S. Nah ini kan nggak bisa. Biar bisa gimana? Ini harus diubah dulu dengan bentuk ekuivalen. Ingat, kalau kita punya R maka S bisa ekuivalen dengan negasi S maka negasi R. Setuju ya? Oke, berarti angka kedua kita punya P maka negasi S, kita eliminasi dengan negasi S maka negasi R. Ini bisa kita coret, maka kesimpulannya adalah P maka negasi R. Nah, P itu apa? P itu adalah Bimo dapat menyelesaikan tugas sekolah sebelum akhir minggu. Kemudian R-nya berarti kalau ini kan tidak mengikuti itu adalah R. Kita yang diminta negasi R berarti mengikuti kegiatan magang di perusahaan. Nah, kira-kira ada nggak? Coba kita cek dulu. Bimo dapat menyelesaikan tugas. Bimo dapat menyelesaikan tugas, kemudian pasangannya sama mengikuti magang. Ini tidak mengikuti ya, oke nggak ada yang pas. Dapat menyelesaikan tugas, tidak mengikuti juga, harusnya mengikuti. Ini tidak dapat menyelesaikan tugas, bukan. Dapat menyelesaikan tugas, Bimo mengikuti kegiatan magang. Oke, ini ada yang mirip, yaitu yang E, tapi dia menggunakan tetapi. Masih kurang tepat. Oke, berarti gimana? Kita coba ubah ke ekuivalen lagi. Jadi langkah ketiga, ingat nggak? Kita punya rumus, kalau ada P maka Ki, itu dia ekuivalen dengan negasi P atau Ki. Nah, tapi kasusnya itu kita punya ini. Jadi P maka negasi R, otomatis ekuivalennya adalah negasi P atau negasi R. Karena di sini kalau yang Ki menjadi Ki, berarti kalau di sini negasi R, di sini juga negasi R. Berarti kalimatnya seperti apa nih? Kalimatnya adalah P itu kan Bimo dapat menyelesaikan tugas. Berarti kita cari yang Bimo tidak dapat menyelesaikan tugas. Terus ada kata atau.
R itu tidak mengikuti kegiatan, negasi R berarti atau mengikuti kegiatan magang. Oke, sekarang kita cari yang bentuknya kurang lebih seperti itu. Ada kata atau. Yang ada kata atau itu, coba kita telah dari yang A, tidak dapat menyelesaikan tugas. Oke, ini pakai dan ya, berarti salah. Yang B dapat menyelesaikan tugas, tidak tepat. Yang C dapat menyelesaikan tugas, tidak tepat. Yang D, Bimo tidak dapat menyelesaikan tugas atau Bimo mengikuti kegiatan magang. Jadi jawabannya adalah yang D.